Amen. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Amen. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai menikmati makanan jasmani. Tiba saatnya kita menikmati makanan rohani. Nah, untuk sharing firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Bapak Iwan. Sebelum sharing firman Tuhan, marilah kita berdoa dahulu. Untuk Bapak Pras, silahkan doa sharing firman Tuhan. Doa sharing. Ya. Saya bawa Bapak. Doa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam depan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul di sini Bapa bersatu hati untuk memuji, memuliakan, mengagungkan, membesarkan, menceritakan betapa baiknya Engkau, pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan juga kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika banyak hal apa yang kami lakukan kurang berkenan di hadapan-Mu, kurang berkenan bagi orang-orang sekitar kami, terlebih bagi orang-orang yang mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan. Pada malam hari ini kami ingin menceritakan, mensyarikan betapa baiknya pemeliharaan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami ya Bapa, itu semua berasal daripada-Mu. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan yang ada dan turun atas kami semua daripada-Mu. Roh Kudus, isilah hati kami. Hilangkan segala keakuan, kesombongan, kedengkian, keegoisan, kedengkian iri hati ya Bapa. Buang semua dan isilah dengan buah-buah roh. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pras. Selanjutnya kita bisa menyanyikan lagu penyembahan dipimpin oleh Bapak Dodi. Silakan. Kita berdoa firman Tuhan. Ya. Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita percaya rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Teksnya bisa dilihat. Kau perbuat di dalam hidupku, rasakan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rasakan indahmu nyata
Amin. Di balik setiap peristiwa, di balik setiap masalah yang kita hadapi. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Ya, satu lagu lagi. Terserah Pak Dodi, monggo. Ya, bagi member-member yang baru, silakan diperkenalkan. Yang baru ada. Pak Kuda mungkin. Kak Agung. Bisa memperkenalkan diri Pak. Sudah. Teman-teman ada yang belum kenal Pak. Monggo Pak. Iya. Iya. Ada yang kenal Pak. Kemarin itu Pak Gung, kemarin chapternya Nah, ini di sini tentang di sini. Nah ini dokter. tahu Pak. Ya. Sempat Belum ya. Dia Kebetulan di sini 1 bulan yang lalu. Ya. Sempat digadang, tapi yang sekarang belum. Cekan Pak terkenal Pak. Silakan Pak Agung memperkenalkan diri. Tujuh Pak. Tujuh. Puji Tuhan, selamat malam. Malam. Kenapa saya pakai Pasuruan ini, chapter Pasuruan? Memang asalnya dari Pasuruan. Cuma asli orang Malang, orang desa, nama pantai. Malaman Pasuruan. Nah, ya, ikut dulu gospel di Pasuruan juga cukup lama. Sampai keliling sampai ke Banyuwangi, mana Surabaya kayak anu sudah. Setelah 2016 atau 2015 ya, setelah operasi sudah vakum ya. Baru 2017 pindah Malang dan dipakis sekarang. Posisinya rumah saya sekarang dipakis, Pasuruan sudah saya jual dari pakis. Awalnya tiba-tiba
kedua ketika saya kan kerjaan saya online, travel online. Ketika jalan-jalan di daerah di sana yang hari itu ketemu Pak Robin gitu, teman seperjuangan di Pasuruan dia. Loh Pak, ada apa di sini latihan? Ternyata melatih apa? Jutsu apa akhirnya difoto, dikasihkan ke Pak Hengki. Akhirnya diundanglah sama Pak Hengki, akhirnya masuk di lintas di bawah sampai hari ini. Jadi keluarga saya jumlahnya 4, anak 2, 1 dikumpul dipakai semua. Terus apa lagi ya? Bergereja di AS. Oh iya. Ya, karena istri lebih dulu di situ, saya ikut juga. Kalau di Pasuruan di Jalan Kacamata. Kalau di Surabaya di gereja kata lama, gereja Pantai Kosta Tabernakel GBT Pak Jalan Nias. Jalan Nias. Ya. Pak Agung. Saya sama Pak Agungnya. gereja yang bernama Tuhan Yesus Kristus tetap ada baik. Tidak pandang gereja dari mana. Yang penting yang menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Mantap. Nah, setelah itu saya sudah kayak sudah selesai sampai di situ saja. Iya. Baik, terima kasih Pak Agung untuk perkenalannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Agung dan keluarga. Oh ya, satu lagi ya. Terima kasih. Pak Siman, silakan memperkenalkan diri. Simon Ya. lama sih Pak Siman. Sesama tamu. Ya, Ya, Terkenal. lama sih. bersama Pak. Perkenalkan, nama saya Pak Siman. Kalau hasilnya 5 juta dari marganya. Kalau namanya disulungan Pak. Cuma biasa orang menyebut di jalanan itu Siman aja gitu Pak. Jadi 5 juta. Sekarang sebelumnya saya aslinya dari Medan Batak. Kebetulan saya dapat istri itu puji Tuhan orang yang dulu puji Tuhan dia itu dari Muslim yang rumahnya di Jalan Juanda sini dan termasuk mertua saya perempuan termasuk Muslim garis keras Pak. Garis keras. Jadi garis keras yang arti keluarganya dia itu memang Pak Kiai, Pak Kiai itu banyak sih. Jadi saya nggak ngerti Pak ceritanya gimana kok bisa ya. Tapi ya itulah karena berkat Tuhan Pak ya. Saya bisa masuk ke dunia mereka Pak Muslim dan puji Tuhan istri saya juga akhirnya ikut ke Kristen itu ikut mengakui Yesus itu bukan karena paksaan dari saya Pak. Dia itu masuk itu karena memang panggilan Tuhan. Dia waktu dia Yesus itu dapat free Pak. Dan itu kami kesaksian di mana-mana waktu itu. Jadi waktu dia masih kerja, dia tidur, sore hari ada cahaya putih dan muncul dekat dia langsung. Tiba-tiba, kamu siapa? Kata dia. Yesus memang seperti itu Pak. Dari saksiannya ya. Kalau Yesus memang singkat dan padat kalau ngomong memang. Terus 2 kali saya tanya, kamu siapa? Katanya. Yesus langsung diam aja. Terus tangannya mulai ikutlah anakku katanya. Gak begitu lama langsung dia pegang. Disitulah begitu banyak pergumulan saya di situ Pak. Waktu itu memang kalau saya bilang kafir ya, bagi mereka itu kafir. Saya aminnya ya Pak. Sampai mertua saya perempuan itu tidak mau kalau putrinya itu menikah sama orang kafir. Saya waktu masih pacaran ya, mertua saya perempuan berangkat ke Pasuruan. Pasuruan itu memang ya apa lah ya, jadi dukun lah kalau bilang ya, dukun.
Terus dia datang ke dukun itu, dia bilang sama dukun, saya paling nggak suka lihat orang itu, apalagi orang Batak. Saya paling nggak senang kayaknya. Gimana cara mereka supaya nggak ketemu, nggak jadilah. Terus datang ibunya, oh ya gini aja Bu, bahasa Madura juga ada Madura juga nih. Gini aja Bu. Setuju, Dina. Nah, ya pertama pasti tahu ya. Oh ya kalau gitu gini aja Bu. Ibu coba nanti di kalau dibilang apa sih doanya kalau mereka tuh kalau di muslim itu apa gimana ya? Tahajud. Kalau malam itu Tahajud. Coba ibu coba tahajud. Nanti pada hari yang ke-7 ibu coba lihat, kita sediakan ember itu katanya, kita lihat. Begitu ibu lihat nanti itu kalau yang muncul gambar putrinya ibu berarti kafir itu kalah. Dia bilang masuk kafir itu pasti kalah. Gak akan mungkin ya. Mungkin dia jatuh, mungkin dia nggak tahu gimana, mesti udah kena. Tapi ya nggak ngerti. Waktu selesai hari ke-7 itu dia jam 2, jam 3 pagi, jam 2 tuh dia lihat itu di ember tuh, ember bulat itu dia lihat. Saya juga nggak ngerti. Dia begitu kaget dan begitu dia tuh begitu ember ternyata dia melihat Tuhan Yesus itu begini Pak. Tuhan Yesus begini. Dan dia terlempar ketendang sama dia. Ditendang sama dia pun ketakutan itu waktu itu ya. Nah terus besoknya dia ke dukunnya lagi, Pak Suhan. Dia bilang, Pak Yai, apa? Ya kenapa? Itu kok yang saya lihat itu kok bukan fotonya putri saya, bukan putri saya di air itu. Yang ibu lihat apa? Yang ibu lihat, yang saya lihat kok seorang begini. Waduh, langsung dukunya berpikir gini Pak. Puji Tuhan ya, memang saat itu dia bilang kalau ibu yang ketemu orang yang seperti itu. Jadi mohon maaf Pak, mohon maaf Bu ya katanya, mohon maaf. Kekuatan manapun nggak ada bisa mengalahkan dia. Dia tuh mengaku malah dukun yang paling mungkin pastor terkenal itu Pak. Pastor Madura terkenal di dukun itu. Jadi kekuatan manapun nggak ada yang bisa mengalahkan dia waktu itu katanya. Udahlah Bu, nggak usah lah, nggak usah diterusin. Berarti dia memang menginginkan putri ibu untuk ikut ke dia. Wah bingung itu masalah saya. Ya di situ perhubungan saya Pak ya. Jadi akhirnya nggak begitu lama saya buat doa, akhirnya ibu saya lunak. Tapi dengan catatan dia bilang, saya tidak mau datang ke pernikahan kalian. Waduh ini masalah lagi nggak mau karena bagaimana saya Muslim, saya Islam, saya nggak mau menghadiri. Kalau kalian mau nikah silakan nikah. Waktu itu saya kan orang tuanya di Jakarta Pak. Oke silakan nikah aja kan, saya nggak akan mau ikut. Saya pikir ya gimana ya. Tapi waktu saya itu pernikahan sana dan di apa di sana Pak, di apa namanya pernikahan itu sana di sana. Tapi istri saya di sini, di waktu dulu di sini. Kenapa? Karena itu dia cari ibu gembala. Kebetulan saya dapat di Sejahtera di GPIB Sejahtera di area dan poin itu Pak. Ikutlah di situ. Dan tanpa diketahui mertua saya waktu dia dibaptis di sini tuh dia keluar dari rumahnya pakai biasa. Begitu di jalan kamar mandi ganti baju putih. Dia kan di sini dibaptis ya Pak. Terus dia di sini dibaptis. Dia akhirnya mengakui Yesus lah. Dan jadi masalah lagi. Kita ajak orang untuk pernikahannya, maka saya tetap nggak mau datang. Akhirnya saya bilang gini, udah Bu, Bapak, kalau memang kalian nggak mau ikut silakan. Bapak, kami yang kenapa? Nggak ngerti kenapa. Waktu saya bilang 2 hari lagi saya berangkat ke Jakarta dengan istri saya. Jadi kami di sana di waktu pernikahan, di apa pernikahan. Terus nggak ngerti kenapa malamnya mertua saya perempuan langsung bilang, saya ikut. Seorang Muslim yang memang garis keras, dia ikut ke gereja. Kebetulan saya di GPIB sana, GPIB di Bintaro waktu itu. Nah, tapi waktu dia datang sini, dia bilang, saya tidak akan mau masuk gereja. Saya tidak akan mau masuk gereja, Pak. Terus gimana nih? Ya sudah, saya di luar aja. Saya nggak mau, jangan paksa ya. Ya sudah. Tidak tahu waktu kita orang pada lihat semua,
mengerjakan karena tidak orang tua jadi istri saya kan tidak ikut. Gak tahu kenapa Pak, pada waktu mulai di apa sama pendeta, tiba-tiba dia datang masuk dari gereja. Dia pakai jilbab dia masuk ke gereja luar biasa puji Tuhan dia. Akhirnya dia melihat menyaksikan kami di apa pernikahan Pak. Nah sudah itu bulan biasanya bulan kita pulang, kami pulang Pak. Nah disitulah yang saya pikir memang kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa Pak. Tiada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan yang saya tahu Pak. Kekuatan apapun tidak ada. Sebagaimana kekuatan kalau udah Yesus berkata, itulah yang terjadi Pak. Makanya sejak itu ketemu Yesus itu ya memang kali saat itu Pak. Yang kedua kali, jadi saya boleh bersaksian bahwa istri saya itu ketemu Yesus itu 2 kali Pak. Langsung ketemu Yesus 2 kali. Itu pertama kali waktu itu tadi, yang kedua kali waktu istri saya pada itu mau operasi apa ya namanya itu kayak apa ya kandungan itu loh Pak, yang bukan luar kain itu, yang luar kain itu yang di yang waktu hamil itu ya ambil anggur betul waktu ambil anggur saya waktu itu bingung kan belum ada BPJS Pak, dia pribadi Pak. Waduh, saya kayaknya berdoa Tuhan. Karena saat itu waktu itu saya harus memang saat itu juga harus dioperasi, harus memang dioperasi kan. Saya berdoa Tuhan, tolong bantu saya Tuhan. Saya butuh dana, mungkin saat itu 15 juta Pak. Waktu itu ya tahun 2005. Saya bilang 2000 saya butuh 50 juta. Jadi kan 15 juta sampai 15 juta, nggak tahu kenapa saya cerita sama teman-teman waktu itu, kok di rekening saya langsung ada masuk, bahkan lebih daripada yang saya perkirakan, lebih dari 15 juta. Saya nggak tahu dari siapa waktu itu Pak. Dan itu langsung operasi karena waktu itu dokter kan nggak mau untuk operasi kalau belum dikasih uang dulu. Cara itu kan nggak kasih uang nggak mau, nggak bisa Pak, saya dulu uang dulu, paymentnya dulu, oke lah. Nah, ya gitu kita kasih payment administrasinya kembali rumah sakit yang di apa ini lupa saya Pak. Apa ya yang kita punya kitanya yang apa itu yang bukan ini yang di ini Pak, yang saya dekat alun-alun itu Pak, masuk ke dalam itu. Tapi saya lupa Saya boleh Pak Parti punya Kristen kalau iya RKZ. Waktu di RKZ udah saya bayar itu, terus dia langsung dibius sampai di waktu kursi roda, tapi masing-masing masih ada, dia hanya berdoa Bapak kami dan Bapak kami sampai dia waktu itu sudah bisa, maksudnya udah kebius ya. Berarti kenapa? Waktu udah mulai start di apa, dia udah pakai baju itu ya, udah masuk ruangan itu. Nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia bilang ada 2 malaikat yang mendatangi dia dan dia diajar ikut malaikat itu. Jadi rohnya itu keluar terus dia lihat tubuhnya dia kok sudah mulai di apa dokter ya, udah mulai di apa dokter ya. Itu dia naik ke malaikat, dia tiba suatu tempat di mana di tempat itu ada kayak lapangan. Dia lihat ke sana, dia malaikatnya kiri kanan dia berjalan ke sana. Dia lihat ujung tembok putih dan tidak ada tepinya. Dia berjalan ke malaikat dan pintunya itu kayak pintu, dia cerita kayak pintu kayak dorong gitu Pak, dorong. Terus dia keluar tuh ternyata Yesus. Silakan anakku. Loh, Yesus kan udah kenal Tuhan Yesus dia. Oh Yesus, silakan anakku. Dia masuk, dia melihat begitu banyak laki-laki perempuan tua muda berpakaian putih bergembira sekali. Terus dia sampai dia lihat kok kayak gini ya, kok senang sekali ya. Sama Yesus diajak dia jalan ke taman-taman di mana dia kembang itu yang tidak ada di dunia ini Pak. Terus Yesus kok tidak sekali sini Yesus diam aja. Terus waktu itu
Dia bilang sama Yesus, Yesus, saya tidak mau pulang, saya tinggal di sini aja. Dia memang kedua kali Yesus menjawab singkat dan padat. Terus dia bilang lagi, Yesus, saya mau di sini, saya nggak mau pulang, saya mau tinggal di sini. Singkat dan padat. Belum waktunya anakku, kamu pulang. Langsung tiba-tiba dia tuh nggak ngerti rohnya masuk lagi ke tubuhnya. Dan itu puji Tuhan dia sudah selesai operasi. Dan itu sudah dari ruangan, bukan di ruangan operasi, dari bawah gitu. Nah di situ ya dia sadar ternyata dia sudah selesai operasi. Nah pergumulan kami itu terlalu banyak Pak. Waktu itu saya kemarin hubungan dengan yang kemarin di itu ya. Saya juga saksikan bahwa saya waktu itu bulan 8 kemarin Pak, itu saya terkena tumor otak. Waktu itu di sini, itu saya di RKS apanya terus di MRI 1 itu dilihat masih ada, pada itu di sini antara kuping dan mata. Terus waktu di CT scan itu masih ada. Tapi begitu MRI kedua, begitu diperhatikan Pak, dilihat sama dokter yang saya bingung. Kok bisa ya? Kok bisa Pak? Kenapa? Kok bisa? Kok hilang sama sekali? Nggak ada, nggak apa. Dia kan harus dioperasi, dia bilang ini harus dioperasi. Antara mata dan kuping saya dioperasi. Kok bisa Pak? Kok bisa Pak? Dia bilang, ya puji Tuhan, dia bilang bisa sembuh total. Memang saat ini memang saya hanya di mata. Waktu itu ada kuping dan mata Pak. Jadi tumornya itu panjangnya itu 4 cm waktu itu. 4 cm. Dia bagian lebar itu udah mendorong ke saraf mata saya di kepalanya. Saraf mata begitu hilang, tumornya hilang, puji Tuhan sedang tinggal saraf matanya. Itu memang sekarang saya proses penyembuhan. Memang saya saat ini belum begitu bisa perhatiin. Memang kemana-mana memang harus dijemput dan diantar. Belum bisa berkendara, pada pengen bisa dan belum bisa Pak. Yaitu sementara itu dulu terima kasih kepada saya yang berkasih dalam Tuhan. Itulah memang saya kerjakan, memang Tuhan itu memang baik Pak. Tuhan memang baik. Walaupun kita dengan berbagai banyak ujian dalam kehidupan ini, memang Tuhan itu datang tepat pada waktu. Itu yang saya alami. Dan itu saya ambil yang saya alami. Terima kasih Bapak. Tidak ada lagi ya. Baik, terima kasih Pak Siman perkenalan dan kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Siman beserta keluarga. Lanjut untuk berikutnya sharing firman Tuhan oleh Bapak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih. Maaf harus membelakanginya di belakang. Kita doa dulu sebentar sebelum kita sharing. Bapak kami ada di surga Tuhan, terima kasih memberi kesempatan buat kami untuk berkumpul kepada hari ini. Kami tahu semua atas rencanamu dan tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam diri Engkau. Berikan nama-Mu hikmat-Mu untuk kami boleh menyampaikan sharing ini, supaya sharing ini juga bisa berguna buat kami semua dan hikmat-Mu boleh melingkupi kami semua dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini kemarin kami langsung menunjuk aja Pak Iwan. Oh ya wis siap, karena saya sendiri saya sering kali mengalami firman itu sering saya alami dalam kehidupan saya selama saya berdoa. Kali ini memang firman itu bukan pengalaman firman ini bukan berkat, bukan mujizat, bukan kesembuhan, tapi adalah pencobaan yang belakangan baru saja saya alami, yaitu tentang pencobaan. Dan Tuhan berikan saya hikmat tentang pencobaan yang saya alami dalam kehidupan saya, di mana saya mulai hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan 2016. 2017 saya mulai bertobat sampai sekarang. Saya mengalami mulai hidup dekat bergumul dengan Tuhan, dan saya juga mengalami firman Tuhan.
Akhirnya akan membawakan bukan firman Tuhan yang saya enggak. Lalu ini karena ini pengalaman saya pribadi bersama Tuhan. Itu tentang pencobaan. Pencobaan ini kita setuju kan? Orang yang jatuh di dalam pencobaan berdosa. Ada yang enggak? Kira-kira benar nggak? Kita setuju dong dengan hal itu? Orang yang jatuh dalam Jadi pencobaan. supaya kita saling beradu ya, saling interaksi ya. Bahwa memang kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita jatuh dalam pencobaan, berarti kita jatuh dalam dosa. Betul ya? Betul. Oke. Memang itu adalah, saya juga berpikir seperti itu. Bahwa saya mengalami banyak pencobaan ketika saya berpikir bahwa ketika kita jatuh dalam pencobaan, kita jatuh di dalam dosa. Tapi ketika kita jatuh berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi itu pemikiran saya dulu. Dulu ketika saya masih waktu ke gereja Rabu, Sabtu, Sabtu Minggu ke gereja. Masih bertani. Minggu itu bisa 2 kali, pagi sama sore. Wah, bergumul dengan Tuhan. Dan kemarin itu saya ditanya ayat sama Pak Edi, ayat ini. Nah, ini ayat yang saya sampaikan untuk pencobaan. Saya masuk langsung ke dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila orang dicobai, jangan lihat berkata percobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, saya lanjutkan aja langsung firman Tuhan. Tetapi 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang meninggalkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, di sini saya mau mengungkapkan bahwa memang benar kan, kita juga setuju bahwa Allah itu tidak mencobai kita. Karena memang dikatakan Allah tidak mencobai kita. Dan pencobaan itu datang dari keinginan kita. Saya akan memberikan suatu saya teruskan lagi bilang yang Alkitab tadi tentang pandangan saya bahwa orang yang jatuh dalam dosa, orang yang jatuh dalam pencobaan itu berdosa. Dan waktu itu saya berpikir bahwa ketika kita berdosa, sudah jatuh dalam pencobaan dan berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kita bisa baca Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, dari situ aku bingung loh. Tuhan, ya apa sih? Berarti aku jatuh dalam pencobaan ini dosa. Tapi Tuhan berkatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Hikmat ini baru saja saya temukan bahwa saya alami bahwa bila kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam pencobaan, kita memang jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan punya pengampunan. Kita akan jatuh dalam dosa apabila kita tinggal dalam pencobaan itu. Itu yang hikmat yang saya kan, oh iya, ternyata pemikiranku salah, bahwa semua orang jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah. Oh ternyata enggak, memang Tuhan. Di sini saya berpikir, ketika pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana dengan pencobaan. Dan saya mengalaminya. Di sini akhirnya saya bisa membedakan pencobaan itu ada 2. Yang pertama yang pasti bahwa pencobaan itu atas izin Tuhan. Kedua, pencobaan itu datang dari si iblis. Dan pencobaan itu
Yang pertama adalah pencobaan datang dari iblis. Yang kedua adalah pencobaan itu datang dari keinginan kita pribadi. Saya mengalami. Saya akan mengasihkan ilustrasi bahwa pencobaan ini datang dari si iblis. Dulu ketika saya ini jatuh, ketika saya jatuh, saya masuk penjara, saya juga jatuh bangkrut. Semua orang katakan pencobaan Tuhan, pencobaan Tuhan. Dan saya mengaminkan, iya, memang Tuhan lagi mencoba saya. Bukan, memang inilah saya lagi ada dalam pencobaan. Saya ada dalam pencobaan. Tapi saya percaya bahwa saya masih belum paham bahwa kejatuhan saya dan saya masuk penjara ini akan bermanfaat buat saya. Saya baru sadar beberapa minggu yang lalu. Sering ketika saya kesaksian, jatuh dalam dosa dan pencobaan, ya wes pokoknya sampai kayak aku sampai di penjara, sampai jatuh kaki, wes semoga sampai kayak aku. Saya merasa saya paling menderita dalam pencobaan itu. Tetapi minggu yang lalu Tuhan berikan hikmat. Ilustrasinya apa? Saya punya seorang sahabat baik saya. Saya dulu dosa bareng sama dia. Dosa bareng-bareng. Tuhan katakan, mungkin aku ini dosa itu wedok, minum, main. Dia ini dosa cuma mungkin main. Saya ini ketika kemarin itu, ketika saya sudah bertobat, saya sering ngomong ke dia, ayo wis lereng ngomong, wis duduk sama kita. Dia itu masih melakukan dosa, lereng ngomong, bukan sama kita. Wis saya ini cuma karena saking dekatnya saya manggil dia itu adik, dia manggil saya itu kakak. Wis lereng ngomong, ojo, yo aku anak-anak. Dan tanggal berapa lalu itu dia meninggal dunia. Umurnya di bawah saya. Terus saya kan bilang, saya waktu itu saya tanya, ya kok iso sih masih tabrakan dengan 4 orang, dengan orang goncengan 4 dan dia sendirian tabrakan. Berat. Sepedanya enggak apa-apa. Helmnya pun utuh, tidak apa-apa. Tapi dia mengalami uratnya di kepala dia putus, sehingga dioperasi dia tidak bisa. Akhirnya dia meninggal dunia. Saya sedih. Saya signom jantung, saya kasih masukan, dan saya tahu, saya tahu pasti dia meninggal arahnya kemana, saya tahu. Itu pun kasih hikmat kok. Untung langsung pasti dikasih tobat sama Tuhan. Untung aku tidak langsung diambilnya laku itu kan. Disitu saya bersyukur Tuhan. Itu terngiang dalam terima saya Tuhan, terima kasih. Aku masih memberi kesempatan bertobat. Aku tidak langsung. Kalau seandainya waktu itu aku dijadikan seperti temanku ini, saya juga tahu arah saya kemana setelah saya meninggal dunia. Nah, yang saya katakan, pencobaan yang saya alami ini bukan keinginan saya, tetapi memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya, sehingga saya boleh bertobat, saya boleh hidup dalam Tuhan, dan saya boleh bersekutu dengan Tuhan dengan baik, dan Tuhan memberi kesempatan buat saya itu, ya, supaya saya ketika saya meninggal, haluan saya bisa berubah. Arah saya sudah jelas dan saya tahu arah saya kemana ketika saya meninggal dunia. Nah, pencobaan yang kedua adalah pencobaan dari keinginan kita. Langsung saja saya
Dulu ketika pandemi, saya ini melihat kebaktian itu selalu di review dan saya lihat coba. Saya rajin lihat itu. Suatu saat Tuhan ini ngomong, "Pan, coba jalan pujian orang yang memuji Tuhan." Mereka memuji dengan sungguh-sungguh dan mereka memuji dan tidak ada tendensi apa-apa, dan mereka benar-benar memuji dengan roh dan kebenaran mereka. Tiba-tiba Tuhan ngomong, terus aku apa ya? Saya tidak bicara pasal, terus aku apa ya? Tuhan katakan, coba sedikit, kamu saiki bergumul dengan aku, nyedeki aku. Lihat di hatimu yang paling dalam. Apa tujuannya? Apa Tuhan? Aku gak ngerti maksudnya ini. Saya gak ngerti maksudnya Tuhan itu. Dan di situ saya mulai terus saya mau tanya Tuhan apa ya? Maksudnya ini apa Tuhan? Saya gak ngerti. Beberapa waktu yang lalu saya ngomong, Tuhan, aku kepingin jadi Tuhan, kalau memang aku ingin aku menyembah Kau dengan benar-benar dan opo, nanti aku tidak punya, aku merasa aku tidak punya tendensi apa-apa untuk mendekat kepada Tuhan, aku tidak punya tendensi apa-apa. Beberapa waktu yang lalu saya ada dalam cobaan ini, terus menggoda. Kuat lewat. Suatu saat saya tahu bahwa pencobaan ini adalah keinginan saya. Saya tahu dengan sadar, saya tahu bahwa pencobaan ini adalah keinginan saya. Sebenarnya di telinga ini malaikat itu pokoknya mungkin ojo. Tapi di sisi lain, ayolah, gak popo. Ini kok bisa bertobat? Saya mengalami hal itu beberapa kali. Dan suatu saat saya jatuh dalam cobaan. Hari itu saya melakukan jatuh dalam cobaan itu. Saya dengan sadar bahwa saya jatuh dalam cobaan itu. Saya menjatuhkan diri dalam cobaan itu. Padahal Tuhan sudah peringatkan, ojo. Saya menyesal sekali. Malam itu saya berdoa, Tuhan ampuni Tuhan. Aku berjanji aku tidak mau berbuat lagi. Saya masih tidak tahu, maksudnya, ya Tuhan, aku begitu mendekatkan diri kepadamu. Kok iso ya? Aku secara sadar aku jatuh dalam cobaan ini. Akhirnya beberapa berlaku saya terus dan makanya ini saya sudah dikasih. Akhirnya saya mau lima tahun. Ketika saya melihat bahwa memang tujuan saya mendekat pada Tuhan saat itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mendekat, saya bergumul dengan Tuhan. Memang saya akui, saya punya kepentingan pribadi dan kehidupan saya. Aku ingin dipulihkan secara ekonomi jauh, walaupun secara pikiran bagus benar-benar, tapi Tuhan tahu hatiku yang paling dalam. Aku ingin dipulihkan secara ekonomi untuk anakku, untuk istriku. Tuhan kata, akhirnya saya akhirnya Tuhan izinkan saya jatuh dalam dosa. Saya minta ampun Tuhan. Saya jatuh dalam dosa. Tuhan ampuni. Dan keluarlah kayak ini. Dari situ, dari pencobaan ini yang saya jatuh dalam dosa, saya tahu Tuhan izinkan aku jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak izinkan aku tinggal dalam dosa.
aku harus cepat bangkit dan aku harus kembali berbaik dengan Tuhan. Dan saat itu ketika dan memang benar sebenarnya ketika saya benar-benar Tuhan memang memulihkan keadaan ekonomi saya. Ketika ekonomi saya sudah membaik dan ini pencobaan ini datang lagi dan ini saya jatuh dari situ. Setelah saya jatuh dari dalam pencobaan ini, saya berdoa dulu dengan Tuhan. Saya mendekat kembali dengan Tuhan. Saya kembali ke Tuhan, Tuhan terima kasih. Dan saya merasa Tuhan menerima saya kembali. Di situ saya merasakan bahwa saat ini saya sudah merasakan pengampunan dari Tuhan. Dan pergumulan saya saat ini dengan Tuhan, kedekatan saya dengan Tuhan, saya merasa aku tidak ada tendensi apa-apa. Tidak. Saya merasa dasar aku sudah kepingin soge. Aduh, aku kepingin soge. Aku ingin cukup, anakku bisa sekolah, bisa terima kasih. Tuhan ingatkan doang ini tujuan Tuhan, mengizinkan kamu dan aku ingin kamu benar-benar tahu bahwa kamu harus bisa bergumul mendekat kepada Tuhan tanpa kita memiliki tendensi apapun, tanpa kita memiliki apapun, keinginan apapun, kepingin diberkati, kepingin dapat mujizat, kepingin ngomong. Karena kita menyembah Tuhan. Saya saat ini setelah jatuh dalam pencobaan, saya merasakan itu. Iya, aku sudah tendensi apa? Namun dulu karena terserah aku ingin itu. Sekarang ini aku merasa aku benar-benar mendekat dengan Tuhan tanpa ada sesuatu apapun, aku keinginan apapun. Seakan-akan aku nggak punya keinginan apa-apa. Aku ini, yes, Tuhan, aku ingin dekat kamu, dekat aku. Nah, itu saya katakan bahwa segala pencobaan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya tujuan baik. Tuhan pasti punya rencana untuk kebaikan kita. Dan Tuhan kepingin kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan saat kita waktu di dalam Tuhan. Nah, sekarang itu aja sekedar sharing firman saya alami dalam kehidupan saya. Dan mungkin saat ini, mungkin waktunya saudara ada yang mau di-sharingkan tentang apa? Kalau bisa memang tetap percobaan, karena memang tema hari ini percobaan. Kita nggak harus kuat terima pencobaan, dan kita tidak harus lolos dari pencobaan. Tidak harus. Kita jatuh dalam pencobaan. Tuhan katakan berbahagia mereka yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena saya yakin pencobaan yang kita alami akan mendatangkan kebaikan buat kita. Mari silakan, mungkin kalau ada yang bersaksi di antara kita batasi tentang pencobaan saja. Saya yakin selama kita bertobat, katakan pertobatan dan pergumulan kita, saya mulai 2017 sampai 2020, saya yakin setiap orang akan mengalami pencobaan di masa kita bergumul dengan Tuhan, di masa kita dekat dengan Tuhan. Yo, saya percaya pencobaan pasti ada, pasti. Kadang-kadang mungkin isin-isin aku jatuh dalam dosa pencobaan. Sudah apa? Pencobaan kita nggak harus menang, dan kita juga nggak harus kuat. Tapi memang kalau kita bertahan dalam pencobaan, Tuhan jadikan mahkota kehidupan. Tetapi kalau memang kita jatuh dalam pencobaan, dan katakan bahagia, artinya Tuhan pasti punya tujuan. Silakan siapa yang mau mendahului bersaksi tentang firman. Baik, terima kasih Pak Iwan atas sharing firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Pak Iwan beserta keluarga. Silakan teman-teman bagi yang rindu untuk bersaksi tentang tema pencobaan, monggo silakan. Ada yang mungkin saat ini lagi mengalami pencobaan atau bagaimana, silakan disampaikan untuk menguatkan kita sesama anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita diperkuat. Memang tujuannya kita berkumpul di sini untuk itu, Pak. Ayo, monggo silakan. Bagi yang mau bersaksi.
Oke, Pak Rudi, silakan Pak Rudi ya. Rasanya semua orang ya mengalami ujian cobaan Pak Nyoman itu seperti yang saya alami, tapi bukan saya sendiri. Jadi itu hari itu anak saya ini yang kebetulan sebenarnya banyak sekali ya. Anak saya juga 3, yang 1 ini ya. Saya ini yang pas satu waktu itu yang kecil jual mobil itu digondol karena dendam ya. Ceritanya kalau Pak Tom digondol sama orang nggak modus. Waduh, itu mobilnya itu senilai 150 juta. Orangnya enggak apa, akhirnya itu kan dimatikan HP-nya, apa nggak bisa dihubungi. Ya kita turuti aja firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan bahwa kita nggak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, berharap ke manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya tapi selalu saya mesti pertama ya berusaha dulu pakai hikmatnya sendiri gitu, tapi nggak bisa ngatasi. Nah akhirnya mau nggak mau ya tetap itu sebagai orang percaya ya kita minta tolong, berharap sama Tuhan, berdoa. Selalu saya menghadap tembok itu bersyukur juga. Gak bisa merasakan ya, karena sewajarnya kalau ada semacam itu kan kita stres, tertekan, gak ada pertolongan. Ya akhirnya nggak selera makan, mau nggak mau ya puasa otomatis, puasa sambil berdoa nyari Tuhan. Nah ini sampai lama itu kita. Nah ini kebetulan saksinya di sini nih. Jadi kalau mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan itu kan Tuhan itu sudah kayak sutradara itu, ada singatur ya, dikasih saksi juga orang yang luar biasa ini. Ada baru kesaksian, jadi seperti apa Tuhan Yesus itu saksinya Yohanes. Jadi dikasih saksi yang juga yang pernah mengalami apa pergumulan hidup ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu. Nah itu berdoa sudah terus saja, dan puasa itu karena ya nggak selera makan gitu. Kok bisa gitu loh digondol orang tuh. Akhirnya mujizat terjadi. Saya konsultasi dengan Pak Siman terus. Pak Siman kan senior ya, juga pengalaman. Ternyata betul prediksinya Pak Siman itu. Katanya mau dijual lagi, ada masih ini jejak kita ini. Jadi wah itu Pak Siman pernah ngalami hal yang sama. Kalau begitu itu sudah tidak bisa kembali gitu. Apalagi kalau sudah dijual lagi. Di media sosial ternyata banyak Pak Siman kasusnya sama seperti itu dan dijual lagi gitu. Jadi sudah hilang, orangnya hilang juga. Hasilnya kita andalkan Tuhan apa? Kalau bedanya, kalau kita mengandalkan hikmat sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, kita tahu kekuatan manusia itu terbatas ya. Tapi kita juga tahu kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri, hikmat sendiri itu terbatas, nggak akan ngatasi. Kalau hal yang apa ya nggak mungkin diatasi, kita nggak mungkin ngatasi. Satu-satunya yang bisa ngatasi itu ya Tuhan. Jadi kita berharap Tuhan datang terus berlutut minta tolong. Yang terjadi itu anak saya nomor 1 itu kan pinter digital ya. Dia telusuri media sosial itu agak-agak ketemu lokasinya itu kira-kira di Madiun apa Kediri. Itu Madiun.
Ya, Kediri ya. Oh, Pak Siman ingat benar. Oleh Rebo mau berangkat juga. Saya mau dijak berangkat sama Pak Siman, mau pakai teman-temannya, terus loh harus ngajak anak saya nggak bisa tinggal kerjaan gitu, saya itu bingung. Terus ada mama saya itu jaga mama. Kalau tak tinggal 3 hari harus nginep di situ Canggung. Nah, yang terawat mama saya gimana di tempat tidur terus. Jadi tambah stres kan kalau kita atasi pakai kekuatan sendiri. Kita doa minta kekuatan. Yang terjadi apa? Rebo sudah siap, Pak Siman juga siap. Sudah direncanakan nanti berangkat kita nginep di penginapan di Sanggung, cari tempatnya, menghubungi temannya yang polisi di sana. Itu Rabu. Seninnya orangnya muncul sendiri datang. Tapi saya dalam doa itu Tuhan minta tolong orang ini digentarkan nanti. Kayaknya nggak tenang dia. Muncul sendiri, diantarkan sendiri ke Malang. Diantarkan ke Malang itu nggak mau ke rumah, jadi minta ketemu di mana, nanti ganti di mana. Itu sudah ketemu di pinggir jalan, tak cek, waduh, oh, bersih, nggak ada, jadi bersih, nggak ada masalah apa-apa, cuma stiker, ada stikernya variasi JMG, terus PPL itu coating itu. PPL coating itu dihilangi semua, dilepasi semua, terus peleknya ada rigid, itu aja, yang lainnya bagus semua, gampang sekali. Pada waktu itu saya mau ngajak Pak Simannya sedang repot juga, anaknya sakit, ngantarkan ke rumah sakit, nggak bisa. Jadi Tuhan itu seolah ini loh, aku yang nyertai udah itu. Akhirnya semua beres semua. Pak Siman kotak-kotakan terus saya. Begitu selesai, waduh lega Pak Siman. Amazing makin menguatkan kepercayaannya Pak Siman gitu. Waduh. Jadi dari kejadian ini juga Pak Siman yang sudah percaya semakin dikuatkan. Enggak cuma saya dok yang dikuatkan gitu dengan kejadian anak saya. Itu loh Pak Nyoman. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan itu artinya hal yang tidak masuk akal, tidak masuk pikiran itu yang terjadi. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, pikiran manusia itu terbatas, gak akan ngatasi. Ya wis gitu kan. Tapi Tuhan lu bisa balik orangnya sebentar diantarkan. Kita memikirkan waduh mesti ke Kediri kita repot gitu ya. Tadi saya sebutkan meninggalkan mama saya yang di tempat itu. Bisa aja repot-repot ini. Orangnya dewek yang digentarkan ngeterno dewek itu. Dicuci no pisan pokoknya bersih, terima bersih. Waduh. Itulah kalau kita ini semua di sini orang percaya ya. Artinya semua ini mengandalkan Tuhan, berharap Tuhan. Ya itu lakukan nanti yang terjadi itu ya di luar akal kita, tapi pakai akalnya Tuhan, imannya Tuhan yang di luar akal kita yang luar biasa. Itu yang terjadi. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Rudi atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Rudi sekeluarga. Nah, ini terima kasih saya cuma Pak Siman. Silakan bagi teman-teman yang lain. Tak sanggup. Saya sedikit sesuatu. Oke, silakan. 7 menit Pak Pak. Tris, Pak Pras. Ini saya suka nih, harus begitu kan Pak Tony. Saya kiper cocok gitu. Iya, saya ingat sama Pak Kornel. 7 menit Pak Tony. Saya tergelit agak sedikit terkesan dengan statement-statement kita orang Kristen yang ketika ada masalah kita minta bantuan jawaban dari Tuhan dan Tuhan jawab doa itu. Tapi apakah iman itu tetap bertumbuh ketika Tuhan tidak jawab seperti yang kita harapkan? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita? Apakah kita tetap punya iman terhadap Dia? Kenapa saya saksikan seperti ini? Karena kalau kita lihat secara segala sesuatu,
Ya mungkin di sini ada beliau yang punya pengalaman dengan masalah finansial sedemikian besarnya. Kalau masalah uang saja mungkin kita masih bisa cari ya. Dalam artian banyak orang kaya di rumah sakit dan ini saya punya uang sekian M, kamu gantikan saya tidur di rumah sakit Persada sana. Saya kita tidak ada yang mau ya. Karena itu juga yang terjadi sama yang punya Apple ya, Steve Jobs. Kenapa pertanyaan ini saya melontar? Karena itu yang terjadi pada saya ketika Tuhan panggil anak saya. Tuhan panggil anak saya itu saya sudah nikah 4 tahun, belum diberi keturunan. Ketika Tuhan berikan keturunan, itu mujizat banyak. Dari istri saya yang di perutnya ada miumnya, terus hilang, terus ke Persada, terus ke Panti Nirmala, terus ke dokter spesialis kandungan konsulen, ABCDD, sampai yang di dekatnya rumahnya dokter Kasanta, Lilis atau apa saya lupa dokter. Wah sampai semuanya dengan kami doa puasa, terus keluar darah, terus hilang di WC, hilang lagi segala macam. Wah ini mujizat Tuhan segala macam. Sampai saya tuh bingung, wah tapi ketika anak ini lahir dengan kondisi, dengan anak ini ada, janin ini ada dengan kondisi mium yang dia juga ikut membesar, karena mium kan akan membesar juga. Jadi dia sama dengan sel, janin membesar, mium membesar, kuat-kuatan nanti dia akan mendorong yang mana. Ketika dia lahir, saya sudah langsung tak, Tuhan kasih, pasti Tuhan pelihara, terpujilah Tuhan. Tapi yang terjadi, Tuhan ambil. Lah kalau kayak gitu yang ngapain? Saya nggak punya HP. Terus Pak Iwan ngasih saya HP. Ketika Pak Iwan ngasih HP, mau saya pegang, Pak Iwan ambil lagi. Lalu apa terus? Ini nalar kita loh, ya kita manusia ya, kita manusia. Ketika sudah seperti itu sudah yang ada katakan. Habis puluhan juta di Hermina, saya menghadapi rektornya, saya tidak punya uang, Anda tidak kasih saya pilihan. Kalau sampai sekarang tidak diterima, tapi saya punya mobil, saya punya STNK, saya punya BPKB, silakan Anda, tapi saya tidak punya uang cash. Bisa saya orang kaya. Dan tetap mereka terima. Dan akhirnya anak saya meninggal di sana, usia 5 hari sebelum dia meninggal dia membangkitkan tangan dulu. Sudah nggak berharap, apalagi istri saya yang dari seberang. Untuk apa itu Tuhan Yesus? Untuk apa pelayanan? Untuk apa kami pelihara anak asuh 4 orang? Muslim semua. Untuk apa? Untuk apa? Sedangkan orang-orang di luar sana yang jauh dari Tuhan ini dipelihara sama Tuhan. Orang-orang yang main judi, orang-orang yang punya rumah-rumah buruk dipelihara sama Tuhan. Kami yang hidupnya dekat dengan Tuhan tidak dipelihara sama Tuhan. Itu apa Tuhan? Terlontar, terlintas. Sampai pada satu titik, ini maunya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ketika saya mengumpulkan anak saya, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kenapa? Saya teringat pada Ayub. Ayub tidak mencobai. Iblis, kamu dari mana? Dari itu. Dia gimana dengan Ayub? Dia orang memelihara Tuhan. Ya sudah, cobai dia, tapi jangan ambil nyawanya. Cobai dia, tapi jangan ambil. Dari mulai orang paling terhormat dia masuk sebuah kota, semuanya minggir saking terhormatnya, sampai budikan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan balikkan semua. Ketika dia tidak membutuhkan Tuhan, itulah yang terjadi. Saya terima kasih sama Pak Rudi untuk sharingnya. Cuma juga pengingat kita bahwa seringkali kita berharap Tuhan itu baik kalau sesuai jawaban kita. Tapi ingat, kemauan kita, harapan kita, angan kita itu bukan yang terbaik. Apapun selama kita sudah mencoba melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan, dahulukanlah kerajaan Allah beserta kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepada pasti yang terbaik. Amin. Mungkin saran saya juga seperti itu Pak. Kalau masih bisa cari dengan uang itu, aduh sudah. Itu bukan yang paling berharga. Tapi kalau sudah kena kesehatan, sudah kena nyawa, sudah kena tangan mau putus, itu baru Pak. Itu yang paling berharga. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras atas saksiannya. Ya, silakan lanjut Pak Nyoman. 7 menit Pak Nyoman. 7 menit. Jadi saya mau dibatasi 3 menit ya. Pak Nyoman ini. Terima kasih teman-teman. Kehilangan, boleh kehilangan. Sebenarnya saya nggak mau ngasih kesaksian, tapi ya terkait bagi saya ya. Yes, okay. Kebetulan ini masalahnya pencobaan luar biasa ya. Kebetulan juga saya saat ini mengalami pencobaan mungkin kecil bagi teman-teman, tapi bagi saya besar begitu loh. Karena kesimpulannya saya termasuk orang lugu kalau saya melihat ya. Lugu, polos gitu ya. Buktinya masalah seperti ini saya
lemparkan ke grup gitu loh. Setelah saya lemparkan ke grup, ternyata puji Tuhan di grup ini nggak ada yang memuji saya gitu loh. Karena apa? Karena saya punya 2 grup yang luar biasa akrab, baik. Saya lemparkan ke grup sebelah, saya dibully mati-matian di sana. Kok masalah itu toh? Kamu kok share ke grup, saya lebih dari itu masalah saya. Kok kamu cengeng sekali gitu. Saya jadi nggak enak, dibully sana, bully sini, 3 orang membully saya, akhirnya saya nggak kuat iman, keluar grup saya. Dalam hati gitu juga, karena teman-teman baik, tapi mereka nyuruh saya masuk lagi, saya karena terlalu gengsi, saya nggak mau masuk. Karena nggak ada kamu supriman, katanya. Dan saya gengsi saya masih ya, nggak mau lagi. Gara-gara saya polos itu. Masalahnya saya lempar ke grup, akhirnya nggak seperti teman-teman ini ngasih semangat, ngasih support. Grup saya yang satunya malah membuli saya, digoblok-goblok ini. Kayak cengeng, kayak orang, kayak masalah itu saya lebih gede masalahnya, saya nggak ngobrol ke grup. Ya ampun, kamu kok nggak ngerti bahwa pemikiran orang itu beda-beda kan gitu ya. Saya puji Tuhan di grup kita ini banyak yang ngasih support ke saya. Terkesan dari Pak Iwan tadi bahwa anggaplah pencobaan itu suatu kebahagiaan. Dalam hati saya, iya benar. Saya harus bahagia dengan pencobaan ini, walaupun terus terang uang itu bukan uang saya, uang pinjaman ya. Karena mungkin juga salah saya, karena ingin membantu, tapi karena ingin dikasih 50 juta, akhirnya spontan saya memberikan. Setelah uang itu hilang semuanya. Nah jeleknya saya mengatakan ya, saya komunikasi dengan Ko Andre, saya sering diam-diam mendoakan penipu itu supaya Roh Kudus ngetuk hati dia. Itu pemikiran saya kok goblok sekali setelah saya komunikasi dengan Ko Andre. Itu doa salah itu katanya. Ya ampun katanya, masa salah ya? Kemana soalnya rekening saya sudah diambil oleh penipu itu, barangkali karena doa saya dia disedot oleh Roh Kudus. Tapi pikir benar salah berdoa dulu. Saya berdoa, ya Tuhan sentuh hati dia biar dibalik duitku, karena yang saya pinjam ini terus minta saya. Itu duit panas itu. Sekarang kami kembalikan mas katanya. Walaupun saudara saya di SMS kita pusing. Nah kan kecuali uang kita sendiri ya, uang pinjaman. Ya mungkin karena egois saya ingin membantu dikasih 50 juta, itu mungkin kesalahan saya di Selasa Sajari. Yaitu keserakahan saya juga mungkin ada, mungkin juga karena dia perempuan ya, harga diri kita sebagai laki-laki. Saya pikir itu sekarang. Mungkin kalau yang telepon Pak Andre saya nggak mau ngasih gitu, karena dia perempuan, harga diri saya, laki-laki saya siap bantu. Ini terus terang. Mungkin Tuhan memuji saya di situ mungkin semua. Tapi saya berusaha sudah bahagia, mengikhlaskan walaupun enggak 100%. Kalau saya bilang ikhlas 100% kok kayak saya bujuki ya. Tapi kadang-kadang memang ya celup-celup juga kepala saya. Pusing sampai otak saya semakin ngeri. Enggak gampang ya mengikhlaskan. Cara teman-teman kok enak sekali ya. Setelah saya ngomong banyak yang ngasih saran ke saya, ternyata teman-teman cukup banyak, lebih banyak tertipunya dari saya gitu loh. Kemarin saya ketemu Pak Yosua, saya juga 50 juta Pak Noman. Oh kan juga ya. Berarti saya lugu ya, masalah berarti saya open ke grup. Bagi teman-teman mungkin itu lugu, tapi bagi saya enggak. Justru membuat saya gitu, semangat gitu loh, dapat support dari teman-teman saya. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman menilai saya masalah itu aja, kamu kok obrol gitu. Nggak masalah, tujuan saya masuk grup kan saya mendapat support ya, mendapat dukungan gitu. Ternyata luar biasa, bapak-bapak banyak yang mendukung saya, sehingga saya lama-lama juga saya sedikit demi sedikit mengikhlaskan ya, walaupun masih berat, itu dan berat, tapi saya ya luar biasa, karena saya merasa rugi, sudah laporan ke polisi, sudah ke bank. Saya urus sampai segitu karena pinginnya duit itu kembali gitu loh. Sampai banknya ngomong ini masih aktif Pak, rekeningnya ini masih aktif di Jakarta ini. Tolonglah Pak, bantu saya biar kembali uang itu. Ya saya bilang sudah, tapi kenyataannya tidak ada apa-apa.
Tapi saya senang Pak Robi dari berdoa Tuhan sendiri katanya, ternyata dibalas doanya, dijawab maksud saya, dikembalikan mobil. Senang sekali kalau begitu. Saya ingin kesaksian seperti itu. Tapi Pak Pras tadi ngomong, apakah imanmu akan tumbuh ketika harapanmu tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang menjadi renungan saya. Kalau Tuhan tidak jawab waktu kembali, apakah iman saya ini tetap tumbuh? Apakah saya harus undur dari fokus politik? Enggak. Sama pesan-pesan Ko Andre yang ngomong sama saya, ini imanmu sedang diuji supaya kualitas imanmu semakin maju. Kamu harus alami, kamu harus bergaul sama Tuhan, kamu harus mengalami hal-hal seperti ini supaya kesaksianmu besok lebih mantap. Ya, saat ini sebenarnya kesaksian yang real, yang nyata gitu loh. Tapi kalau saya karang-karang kesaksian nggak penak. Nah, ini mengalami. Intinya saya terima kasih pada teman-teman sudah ngasih dukungan, semangat, walaupun masalah saya mungkin kecil ya bagi teman-teman, tapi besar untuk saya share ke grup. Tapi bagi saya itu merupakan keuntungan untuk saya, karena terbukti saya akhir-akhir ini sudah merasa bahagia, walaupun kenyataannya begitu nggak ada. Dan anehnya, ini anehnya lagi 1 menit ya. Justru keadaan seperti ini saya bisa membantu, bayangkan ini. Nah, duit yang dipinjam oleh tetangga saya 1 juta, saya sudah berpikir dia nggak akan hasil lagi, itu saya ikhlas. Ternyata kemarin datang ke rumah saya, bukan kemarin, seminggu yang lalu, Pak Iman ini tepat. Saya sudah nggak pikir ini, akhirnya dikembalikan uang 1 juta. Dan pas juga ada 5 tetangga teman dekat sama saya sakit luar biasa parahnya. Waktu saya ikhlaskan, saya berdoa, tak ikhlaskan duit 1 juta yang berbagi, tak bagi. Saya bukan pamer ya, saya ceritakan kebaikan Tuhan yang ada pada diri saya, kebaikan Roh Kudus yang ada dalam hati saya, bagaimana tak bagi kepada teman-teman. Padahal aku saat itu nggak ada uang. Bayangkan ini, saat saya tidak punya uang, dikasih uang 1 juta, ada 5 teman saya sakit, 1 juta tuh kasih semua, ya pas 5. Kasih 1 juta, saya nggak pakai uang, padahal saya butuh uang. Saya ingin menguji iman saya, semoga ada rencana Tuhan di balik semua ini. Amin. Walaupun uang itu nggak kembali, minimal Ko Andre bilang kamu dikasih kesehatan, kamu dikasih pekerjaan, belum pensiun ya, walaupun 5 bulan lagi pensiun ya. Umpamanya saya dikasih cobaan ini setelah pensiun, ya mungkin saya nggak bisa bergerak. Ya karena saya masih bekerja, saya kira 17.500 itu segera akan kembali. Uang selempitannya gimana? Gimana? Uang sempitan juga. Sempitan ya tetap ada. Tapi sempitan, saya punya uang sempitan nggak mungkin lebih dari 100 ribu itu ada. Ini penting uang sempitan, bapak-bapak, menurut saya ya. Ketika gas habis 20 ribu, kalau kita nggak punya uang sempitan, aduh, jangan kita hanya berdoa supaya bisa beli gas, jangan. Tapi duit sempitan ini, saya pernah alami bro, terus terang. Ketika gas istri saya habis, pusing. Istri saya ngomel sudah tanggal 2 gas habis, beras habis, nyom. Duit sempitan itu. 1 menit Pak. Duit sempitan itu yang menyelamatkan. Wah, kali 5. Sudah ya? Ya. Terima kasih Pak. Maaf ya, kesempatan kebetulan ketemu Ya. nanti kan nggak Betul, Pak. bisa ketemu lagi. Iya, iya, Pak. Saya harus memberi jawaban ya Pak memang tegar gitu ya. Betul, Pak. Iya. Jadi Tuhan itu, rancangan buat Tuhan itu sesungguhnya damai sejahtera, bukan kecelakaan ya. Tuhan itu baik. Ya. Jadi kalau ada 2 macam. Kalau Pak Nyoman mencari Tuhan itu seperti Ayub. Jadi Ayub dengan cobaan yang dia mendekat mencari Tuhan, ya, koreksi diri. Nah, terus ada 2 Pak, bisa itu 2 macam itu pakai imannya Tuhan, bukan iman manusia, bukan iman kita.
nanti nggak masuk akal gitu. Apa yang nggak terpikirkan itu yang terjadi. Jadi yang pertama itu bisa saja orangnya itu digentarkan kembalikan ke Pak Nyoman karena punya rekening tuh. Satu di luar akal kan, tapi masuk akalnya Tuhan. Yang kedua, bukan dari orang itu, dari lainnya seperti Ayub, ya hilang semua. Tuhan kembalikan bukan yang anak lama itu, terus kembali punya anak lagi 2 kali lipat. Ayub pada akhirnya itu, iya kan? Jujur Pak. Jadi 2 macam ya. Pak baru naik apa? Teman kita tuh nggak ngasih Japri ke saya, dikasih kisah Ayub, terus terang pusing saya. Jangan berusaha disamakan dengan Ayub, gak mau aku wes. Kayak berapa nih teman kita itu loh, dikasih kisah Ayub ke saya, waduh saya baca ngeri sekali. Ojo aku dikaya Ayub bro, ojo mana wes. Gak kuat ya? Gak kuat. Gak kuat. Baca Ayub, ojo saya sampai Ayub lah. Itu ada maksud Pak Nyoman. Tapi aku kayak Ayub yang mau wes, Yang ngasih itu sama Pak Nyoman itu ada maksud. Punya maksud tertentu. Kembalikan lagi tapi bukan yang dari orang itu cara lain gitu. Ganti lainnya. Terima kasih ya mungkin. Ya, terima kasih Kak Nyoman. Amin. Tapi Kita jangan ulang ya. Mungkin Ko Tony bisa menanggapi, silakan. Terima kasih kesempatannya. Mungkin ini saya limpahkan ke Pak Nyoman lagi ya. Amin. Pak Nyoman sharing ke Pak Andre itu ada solusi apa? Solusinya ya Dapat solusi. Saya berusaha ngikuti aja, saya nggak mau lagi doa supaya penipu itu mengembalikan sia-sia doamu, ya benar juga. Puji Tuhan, berarti Pak Nyoman itu pada sama Pak Andre itu bersyukur Pak. Saya tanya Pak Andre cari solusi nggak, dikasih solusi. Salah no Pak, orang ajar orang ini. Ya, tapi ya itu kita disalahin, disuruh menyelesaikan dengan firman. Proses memang Firman juga kayak sampean Pak Andre bilang itu masih di bawah. Betul. Semua itu harus melewati proses Pak. Tapi begitu saya bukan solusi yang saya dapatkan, tapi ya ini saya dihakimi. Puji Tuhan, seiring waktu berjalan, apa yang diucapkan Pak Andre itu akhirnya saya mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan diberikan itu, pencobaan itu tidak melebihi batas kekuatan manusia. Memang yang seperti Pak Iwan katakan tadi ya, pencobaan itu sebetulnya dari diri kita sendiri. Kita mau berubah dan kita harus belajar berubah dan mau diubahkan. Ya intinya kita harus tetap taat, gitu loh Pak. Saya tambahkan lagi Pak ya, coba Pak Nyoman buka di Yakobus 1 ayat 12 Pak. Silakan dibuka Pak, biar Pak Nyoman lebih ngerti. Saya bukan pendeta Pak, tapi saya dapat hikmat Tuhan Pak, harus saya sampaikan. Yakobus 1 ayat 12 Pak. Nah, ini Roh Kudus yang nyuruh supaya Nyoman suruh buka. Kalau suruh baca-baca gini terus terang kayak apot. Tapi senang mendengarkan. Pak Jody bisa dibantu Pak. Yakobus berapa? Yakobus 1 ayat 12. Oh ini gak ngerti. Pak Maksi ya Pak. Pinjemnya dari Pinjemnya aja. Yakobus di kitab di belakang. Ayat berapa? 12. Ya, silakan Pak Nyoman dibaca Pak. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin Pak. Berbahagialah ya Amin gak Pak? orang yang bertahan. Amin Pak. Ya, Tuhan yang bilang loh Pak, bukan kita loh. Sebab ia akan tahan uji, akan menerima mahkota. Mahkota itu ya itu Pak Nyoman dapat sukacita, kesehatan. Nggak harus melulu materi Pak. Apa yang Pak Nyoman rasakan, kita jangan mikir, waduh aku mau pensiun, aku ini waduh nanti dapat uang dari mana. Wis lupakan itu semua Pak. Kumpul gini loh Pak, penuh sukacita Pak. Itu hati yang gembira, hati laut Pak. Nah Pak Nyoman sakit misalkan, ya mohon maaf ya, dengan kondisi yang uang sudah ludes, ya Pak Nyoman masuk komunitas yang salah, apa yang Pak Nyoman dapat?
tambah stres kan. Justru bisa ketemu Pak Andre bersyukur Pak. Pak Nyoman dikasih solusi, saya dikasih apa? Penghakiman Pak. Saya enak ini menegak aku Pak. Ya wes mungkin dari saya itu Pak Nyoman yang bicara Tuhan Pak ya, bukan saya loh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan berkati. Tanggapan dari firman Tuhannya. Satu lagi ya untuk Saya menanggapi Pak Misdi ya. sebentar aja. Ya. Saya senang sekali mengenai firman Tuhan ini karena menguatkan saya terasa bukan hanya kita sendiri dari masalah kita sendiri. Karena saya juga pernah mengalami seperti persis apa yang telah dialami kita semua. Saya mengalami ditipu orang itu bulannya itu 500 juta. 500 juta sampai sekarang ya nggak ada kabar. Bahkan bos saya itu pernah bukan nelpon, diberitahu bahwa saya itu punya uang di niaga itu banyak. Loh, saya juga nggak tahu. Loh, bos saya juga tahu kalau saya tanya kok nggak tahu Pak Eri? Loh, benar. Saya kenal karena saya sering store di sana gitu loh. Tapi saya nggak pernah ketemu namanya Pak Eri. Yang saya ketemu itu saya kepalanya Pak Ari. Saya kenal Pak Arinya, saya kenal sekali. Dan di situ dia diceritakan bahwa saya itu di sana juga. Nah, mari itu dengan percaya, dengan lebih percayanya saya, ya, dengan lebihnya percaya saya, sehingga waktu saya itu akhirnya ya nggak ada apa. Bukan sedikit 500 bagi saya adalah lumayan banyak. Makanya waktu masih tahun 2011. Banyak Pak. 2011. Om saya ingat ya, adik saya itu rumah tipe 110 itu hanya 90 berapa gitu, nggak sampai 100. Sudah masuk ke sekolah Pak saat ini? Ya. Sudah masuk grup. Waktu itu saya belum masuk. Makanya nggak bisa. Nggak masuk grup, nggak masuk grup. Masuk sulpitan. Nggak masuk grup. Akhirnya kan di ada grup waktu zamannya Pak Kor ya. Saya masuk itu waktu itu zamannya Pak Kor. Tapi yang mengakhirkan masalah itu. Mengakhirkan soal itu karena saya cuma nulis kalau menentukan kembalikan, mungkin juga akan kembalikan dengan cara yang lain. Yang penting istri saya pun juga nggak bermasalah. Ya, karena itu pengalaman itu ketahui oleh orang tua, secara tua. Dan itu memang betul-betul nggak merasa kalau waktu itu mau kita itu mau ditipu. Karena waktu itu juga melibatkan kepolisian. Kepolisian itu waktu itu zamannya Pak siapa itu ya? Sing pendeta itu loh. Pak Daniel. Nah, Pak Daniel itu juga terlibat di dalam keuangan ini, mengetahui maksudnya waktu saya transfer. Dia tahu. Jadi saya itu percaya dan akhirnya di dalam kepercayaan saya sampai sekarang tidak ada hubungannya gitu. Tapi puji Tuhan itu saya itu sampai sekarang pun tidak sampai ya mencari bantuan untuk sini ke sana. Tuhan selalu melihara. Amin. Walaupun saya harus juga masih percaya, iya. Tapi Tuhan selalu menyediakan. Amin. Amin. Ya itulah yang saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Misdi. Sangat menguatkan Pak Misdi. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Misdi. Jadi belum tidak bisa keseluruhan. Ada tambahan dari Pak Andre? 2 menit. Tambah 5 Khusus Pak Andre harus 5 menit. Tentang cobaan ya. Saya ngalami itu 19 tahun yang lalu. Pada waktu saya sakit, saya dilanda ada setahun. Nah, pada waktu itu saya nggak ngerti caranya Tuhan. Cuman dengan caranya Tuhan saya mengalami proses dan saya mengikuti camp dan saya mengampuni. Pertama kali mengampuni ikuti itu. Ternyata dari pengampunan itu saya dapat kesempatan hidup kedua. Dulu saya sering unfollow
ambulan ke rumah diambil, sampai tetangga itu kalau ada orang meninggal dipikir Pak Andre. Jadi saya ini sudah mengalami seperti itu. Tapi dalam proses itu saya baru ngerti pada waktu saya sembuh tadi yang kedua, kalau saya nggak mengalami proses ini, saya nggak akan di sini. Saya tetap di hidup saya di hidup malam, main perempuan, main narkoba, mabuk tiap hari, itu kerjaan saya dulu. Nah, saya mengucap syukur pada waktu itu saya bertobat. Setahun saya mau ngikuti firman-Mu. Jadi mulailah saya belajar firman. Nah, pada waktu saya belajar firman, banyak ternyata percobaan itu Tuhan berbicara tentang bergembira lah. Seperti yang saya share barusan di grup, bahwa ayat-ayat yang tentang kita harus bergembira dan nah, proses itu saya bilang, Tuhan, saya mau. Akhirnya saya masuk ke situ. Saya mengalami banyak, saya bermasuk rumah sakit itu juga puluhan kali bersama dengan keluarga saya. Dan saya pada waktu saya habis-habisan, saya nggak punya uang, saya hanya pelayanan dong. Nah, pada waktu saya masuk rumah sakit, saya hanya berbicara dengan proses. Tuhan, saya mau masuk prosesmu. Pada saat saya masuk, atau anak saya atau istri saya masuk rumah sakit, saya bicara dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih, saya mengucap syukur Tuhan. Hari ini saya mau belajar prosesmu yang baru lagi. Tuhan, biarlah proses yang aku alami ini boleh menjadi berkat bagi saya dan menjadi berkat orang lain. Apa yang aku alami. Nah, dan saya siap menikmati proses ini Tuhan. Akhirnya saya masuk. Bahkan sering berkali saya nggak pernah pokok yang bayar rumah sakit, nggak pernah pokok. Jadi orang ayat dari Tuhan itu membayar itu ada. Bahkan ke kepala rumah sakit dari Mina yang awalnya nggak kenal sama saya, dia kasih saya sebagai tamu istimewa pada waktu berobat di sana, opnam di sana. Itu dengan caranya Tuhan semua. Nah, proses ini berlanjut sampai rumah saya yang mau roboh. Saya cuma bersyukur Tuhan, apa proses ini Tuhan. Saya sendiri pernah pelafon di rumah saya jatuh. Saya tahu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena pada waktu itu image mindsetnya sudah dibilang. Pada saat kamu mengalami proses, semakin besar proses mau alami, semakin besar berkat yang kamu alami. Berkat itu bukan berbicara tentang materi, tapi berkat itu berbicara tentang pengalaman bersama Tuhan. Enak ternyata hidup dengan Tuhan. Caranya Tuhan menolong itu tiap hari menyertai itu luar biasa. Nah, sampailah saya dengan stroke. Sebelum stroke saya ditipu orang. Gara-gara saya ditipu orang, tapi saya dapat pabrik. Jadi saya bisa mengucap syukur ke Tuhan. Saya tahu kalau saya nggak ditipu orang, saya nggak ada kehidupan ini. Kalau saya nggak ada rumah roboh, saya nggak ada rumah sekarang lantai 2 yang besar ini. Itu caranya Tuhan semua. Nah, prosesnya penting. Nah, saya ngomongin stroke, saya masuk rumah sakit juga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Aku mau mengalami bersama Engkau dan aku mau jadi surga. Ternyata hari ini saya juga fine-fine aja dan saya bisa lebih seger. Ternyata saya dikasih libur. Wis di rumah tok ae. Wis diopeni Tuhan, dipiara. Bahkan pada waktu saya stroke ini saya bisa bayar utang yang puluhan juta nantinya. Nah, secara jasmani rohani pun banyak orang dengar kamu tuh stroke tapi tambah muda. Tambah Tuhan pakai saya dalam pelayanan di mana-mana. Makanya saya berbicara firman Tuhan ini ya dan amin. Berbahagialah dalam percobaan. Saya sangat bahagia kalau dicobai. Dan saat saya dicobai semakin besar, bahwa berkat yang saya terima akan semakin besar. Amin. Puji Tuhan. Bisa. Kesaksian terakhir ya untuk Bapak Wijaya, silakan. Ya, sebelumnya saya minta maaf mungkin tidak terlalu aktif ya di FGBMI, tapi saya selalu mengikuti grup. Kayak kemarin ada di hari Rabu sama Kamis. Kalau Rabu saya ibadah di tempat saya, otomatis saya ngerti yang Kamis. Jadi kalau pasti ada waktu saya nggak benturan, saya pasti ikut gitu. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Terus ini tentang pencobaan ini memang temanya sangat
sangat luar biasa. Semua orang pasti pernah dicobai, ya. Tapi yang kita harus ketahui, kalau kita sudah kenal Tuhan, kalau kita sudah dekat sama Tuhan, nomor satu kita tidak boleh ngomong kalau pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Karena ayat di atasnya itu ada bahwa semua pencobaan itu bukan dari Tuhan. Terlebih lagi maaf tadi ini bukan membenarkan juga katanya kalau pencobaan itu yang dicoba itu berdosa. Ya tidak mungkin kok, maksudnya bukan tidak benar, tapi ini sama-sama sharing ya. Seperti contoh tadi Bapak kehilangan mobil, masa Bapak berdosa waktu itu? Kehilangan ya, Pak Nyoman ditipu. Nah ini bukan mau meluruskan kalau memang percobaan itu karena keinginan atau kehendak kita atau kemauan kita, terlebih lagi yang tidak berkenan, ya kita berdosa. Tapi pencobaan yang datangnya dari Tuhan, yang pasti nomor satu diketahui nggak akan lebih kekuatan kita dan pasti ada jalannya. Seperti itu masukan dari saya. Terus yang kedua, kalau kita mendapatkan pencobaan yang harus diketahui lagi, kita harus mengambil hikmatnya. Kalau kita maunya dicobai terus kita nggak ngambil hikmatnya, nggak mungkin. Seperti kehilangan, berarti aku lebih harus hati-hati. Pak Nyoman juga. Terus saya pun 2 minggu yang lalu lebih dahsyat lagi, pergumulan yang sangat luar biasa. Saya sudah mengadakan KKR, misi saya mengadakan KKR. Saya bukan merasa viral atau ingin dipuji atau diviralkan atau ditopkan, enggak. Misi saya itu kepingin gandeng-gandeng gereja supaya gereja dari sinode manapun, aliran manapun bisa bersatu. Mungkin pikiran orang, oh misimu konyol, nggak mungkin. Podo punya sinode, punya doktrin sendiri kok digabung no. Nah, tapi saya punya kerinduan bisa saling mendukung, bisa saling menopang, bisa saling mengisi seperti itu. Tapi ternyata saya mencoba di kota, wis kayak nggak mungkin. Saya pernah nyoba mahasiswa sudah saya kumpulkan, sudah saya mulai dari anak muda, ternyata Tuhan tidak berkehendak sampai saya batal. Terus akhirnya Tuhan bawa saya ke arah perdesaan. Mungkin ini bukan mau menggurui mereka atau membawa mereka ini jadi jalur yang benar, enggak. Ternyata saya di Sitiarjo ya sukses. Terus kemarin di Mojoarjo sukses. Nah, ya pergumulan yang baru saat ini saya juga sama, kena tipu juga. Ya, tipu. Cuma bukan masalah nominalnya. Saya ketemu seorang dibilang pengusaha yang saya bisa ngomong berarti pendeta yang sekarang kebanyakan dibalik ya. Ini pengusaha berarti pendeta, dia tulus, dia tidak membawa nama bendera gereja, dia hanya membawa nama Tuhan Yesus. Nyupot, ayo bareng kita mau ngadakan KKR di mana, ayo. Pokok membawa bendera gereja dan misinya bawa kedamaian. Nah, saya selalu kalau KKR ya kita bukan menyombongkan diri, yang di Sitiarjo ada 8 gereja kita gabungkan, padahal itu ada GKJW, ada semua, bahkan ada yang Katolik kita gabungkan. Kemarin di Pujiarjo saya sudah dengar di sana sangat benturannya sangat kuat sekali, yang akhirnya jalan satu-satunya saya tidak mau pakai gereja di sana, padahal gereja paling besar dengan kapasitas 500 sampai 600 ya GKJW. Nah, tapi saya nggak mau karena apa? Nanti yang datang pasti orang GKJW aja. Saya maunya damai. Akhirnya Tuhan ngarahkan saya ketemu kepala desa Pak Edi Karso. Yang akhirnya Pak Edi Karso ngasih pengumuman semacam ini acaranya gereja untuk supaya kedekatan gereja bisa bersatu, damai, rukun, dan akhirnya terjadi. Nah, ini yang saya mau ceritakan tentang pergumulannya. Ini sudah saya siapkan, sudah saya tata, sampai-sampai tim musiknya sana saya ambilkan dari macam-macam, tak bikinkan grup sudah. Nah, di grup itu sudah iya, seperti siap semua sudah. Tim musiknya, WR-nya sudah siap, sound-nya sudah siap. Begitu di hari hanya kita ada satu berkat yang kita mau bagi. Saya waktu itu tidak setuju kalau ngomong sembako. Karena sembako itu artinya kita tahu sendiri ya, 9 bahan pokok. Terus nanti yang dikasihkan cuma gula sama minyak. Pembohongan ya. Maka saya buang, kata sembako saya buang. Karena kalau kamu sembako, ngasih sembako ya 9 bahan pokok ini kasih semua. Nah, waktu itu saya akhirnya kompak, kita mau ngasih minyak. Sudah dengan kapasitas waktu itu target 500. Berarti kita harus menyediakan 500 liter. Nah, pergumulannya sebelum 1 minggu acara otomatis saya siap-siap. Kita sudah cari harga yang paling murah. Akhirnya kita sudah dapat harga di 42 karton, sudah ACC ya, kita nggak ngomong harga.
Nah, terus dari kepala desa ternyata ngomong, Pak Wijaya, ini bisa lebih, ini bisa membludak. Nah, ini percobaan karena keinginan kita. Nah, setelah itu saya ngomong, waduh lah ini 42 karton, otomatis kalau isi 12 kan cukup ya buat 500. Ternyata di sana ngomong bisa membludak lebih dari 600. Ini pemikiran manusia. Cari lagi yang lebih ringan, data belikan dulu, cari lagi lebih ringan, masuk saya di marketplace. Marketplace ternyata ada barang murah yang saya hitung-hitung ternyata dari 42 jadi 47 karton. Wah, luar biasa, ketambah 60 tinggal dikit sudah 600, selesai, tidak ada kekhawatiran kalau terjadi bludak bisa dapat semua, karena kalau orang desa tidak dapat kan marah seperti itu. Nah, terus singkat cerita sudah berjalan, saya sudah transaksi, sangat saya teliti, saya sangat hati-hati, sampai-sampai saya dari pengalaman-pengalaman teman yang difokuskan pasti barangnya, entah barangnya tidak cocok, entah literannya, entah itu takut, sudah ada ketakutan, manusia difokuskan, ini jadi pengalaman aja. Sampai-sampai saya lapor polisi pun ini jadi pengalaman yang baru. Nah, setelah saya fokus di barangnya, saya transaksi, saya tidak mau bayar dulu, saya tidak mau dikasih rekening, saya tidak mau bayar, saya mau ketemu barangnya dulu. Ini logika manusia kan seperti itu ya, lihat barangnya baru dibayar lah, seperti itu. Nah, setelah itu karena rumah saya ini masuk gang, saya taruh di tempatnya adik saya, toko adik saya kasih alamat situ, berjalan lancar sampai barang ini turun. Nah, fokus saya waktu saya pulang dari Wagir kan ditelepon sama si penipu ini, Pak, pakai kata-kata seberang lah ya, mau harus komitmen lah istilahnya seperti itu. Jadi terima barang harus dibayar ya wes. Oke, pasti, pokoknya barangnya cocok ya saya bayar. Nah, singkat cerita terjadi barang ini sudah turun, 42 karton ini sudah turun. Saya perjalanan pulang, mimpi saya suruh ngomong bongkaran. Kita beli kok, bongkaran kelihatan kafe. Siapa tahu mungkin pemikiran saya ya maklum ya manusia ya. Kita order 1 literan, murah nanti jajan 700 mililiter. Pikiran manusia gitu, dibongkar semua, dicek, sudah selesai. Ini pulang dari Wagir kita dikejar-kejar terus sama penipu ini. Pak, komitmen loh Pak Wijaya ya. Jadi barang datang langsung bayar. Terus akhirnya kita sudah sampai di situ. Fokus saya melihat barangnya. Itu pasti lihat barangnya, saya cek, saya hitung kartonannya, saya hitung sudah tak hitung semua. Terus saya otomatis dengan naluri manusia, terus lihat barangnya, barang sudah turun, tak transfer manusiawi kan ya. Nah, setelah bukti transfer ini sudah selesai terjadi transfer, saya tunjukkan ke sopirnya. Nah, ini penipuannya. Sopirnya tidak ngakui, nggak kenal aku. Kamu ngirim nang sopo, kamu order nang sopo. Nah, di situ kita perang, sudah saya sampai ngomong, saya panggil temanku dulu biar barang di situ, dia ngomong dari Puskopat, dari mana, saya ditunggu dan lain-lain. Saya tetap mau mempertahankan. Waktu itu saya calling BCA ke BRI, tidak bisa, sudah terjadi transaksi. Singkat cerita, ya ini imannya saya sendiri kalau mau berdebat atau mungkin tengkar itu bukan saya yang dulu. Saya hanya ngomong kalau ini benar bukan sopir yang disuruh ngirim, Bapak ambil sudah. Dan di situ terjadi saya keliru, saya ditipu. Dan ini yang saya ngomong, setiap pencobaan harus diambil hikmatnya. Sampai polisi ngomong ini transaksi baru. Ini maksudnya penipuan cara yang baru gitu loh. Ya, kekeliruan kita nomor 1 jangan terfokus barang. Boleh terfokus barang, tapi harus terfokus juga pada pengirim. Bisa saja kong kali kong atau cara baru. Ini sangat-sangat bahaya juga. Nah, saya tidak mau ngomong tentang itu, sudah itu masalah pencobaan. Nah, ini kita ngambil hikmatnya, kita lebih hati-hati. Dan kita percaya waktu itu bahwa pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan pasti ada jalan dari Tuhan. 42 karton dalam waktu belum ada 3 hari saya harus kirim ke sana, mumet. Saya bingung, pusing akhirnya ya jalan Tuhan pasti ada. Ini dukung, akhirnya kita bisa beli dan akhirnya bisa terjadi KKR sampai selesai. Dan ini pun nanti saya di tanggal 23 mau di Blitar 20 gereja sudah ACC kita kumpulkan. Jadi di sini saya tidak mau merasa viral. Terlebih lagi di tempat ini saya sangat senang sekali. Nomor 1 apa tentang kesaksian. Mungkin bisa tanya Pak Halid, pernah ke tempat saya melayani. Saya rindu. Ayo
kiranya orang FGBME mau memberkati, karena kita ini di sini ini mau jadikan semua bangsa muridku, bukan cerita kita aja setiap ketemu, ayo dikeluarkan gitu loh. Saya rindu mungkin ada 1-2 orang, mungkin gantian, nggak apa-apa, saya terbuka untuk memberikan kasih sayang atau berupa firman. Ya sudah seperti itu aja kiranya menjadi berkat buat mendukung kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Wijaya atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, setelah ini kita mau persembahan kasih ya teman-teman. Untuk doa persembahan kasih bisa minta tolong Pak Rudi untuk mendoakan untuk keperluan untuk komunitas Full Gospel. Silakan Pak Rudi. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang telah memelihara kami ke saat ini Tuhan. Tuhan juga melindungi, mau mengampuni kami, mengasihi kami. Itu oleh kasih karunia. Amin. Ya Bapak, sebentar ini Tuhan akan berikan persembahan kasih. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadikan berkat bagi semua orang, terutama Tuhan, berkatilah mereka yang sudah memberi. Tuhan akan memelihara kami dan memberkati kami lebih baik lagi. Terutama Tuhan, berkati kami dengan kesehatan, kami sekeluarga dengan keluarga masing-masing. Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Baik, Pak Dodi bisa menyanyikan lagu penyembahan ya. Terima kasih.